Selamat pagi, kami dari kelas 4A Usaha Perjalanan Wisata kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sarana dan prasarana bandar udara atau airport facilities. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ayu Narwasundoko. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurani Utari Senoraya. Perkenalkan, nama saya Bedelina Samasi. Baik, perkenalkan, nama saya Ceril Ayu Nurani. Pengertian pelabuhan udara atau bandar udara menurut PP Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010. Menurut PP Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan pengertian dari pelabuhan udara yaitu bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau di perairan dengan batas-batasan tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar mode transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya yang terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus yang selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara. Federal Aviation Administration atau FAA merupakan lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat. Sebagai bagian dari Kementerian Transportasi Amerika Serikat, badan ini bertanggung jawab sebagai pengatur dan pengawas penerbangan sipil di Amerika Serikat. Klasifikasi bandar udara menurut FAA dibagi menjadi dua kelas, yaitu Air Carrier dan General Aviation. Kelas General Aviation dibagi sebagai berikut. Yang pertama, bandar udara utilitas atau utility airport. Bandar udara utilitas adalah lembaga udara yang melayani pesawat dengan berat kurang dari 12.500 lbs, tidak termasuk pesawat jet. Yang kedua, Basic Utility Stage 1. Basic Utility Stage 1 adalah bandar udara yang melayani 75% pesawat-pesawat kecil dengan berat 3.000 lbs. Yang ketiga, Basic Utility Stage 2. Basic Utility Stage 2 adalah bandar udara yang mampu melayani 90% pesawat propeller dengan berat lebih kecil dari 12.000 lbs, yakni melayani pesawat dengan berat 8.000 lbs. Yang keempat, General Utility. General Utility adalah bandar udara yang melayani pesawat propeller kurang dari 12.000 lbs. Yang kelima, Basic Transport. Basic Transport adalah bandar udara yang melayani pesawat repoller atau pesawat turbin dengan gross weight sampai dengan 60.000 lbs. FAA berfungsi untuk 1. Mengatur transportasi udara komersial di Amerika Serikat. 2. Mengatur geometri di navigasi udara dan standar inspeksi penerbangan. Ketiga, mendorong dan mengembangkan aeronautik sipil termasuk inovasi baru di bidang aviasi. Keempat, mengeluarkan, menangguhkan, atau mencabut sertifikat pilot. Kelima, mengatur penerbangan sipil untuk meningkatkan keselamatan, terutama melalui kantor lokal yang disebut Flight Standards District Office. Yang keenam, mengembangkan dan mengoperasikan sistem pemanduan lalu lintas udara untuk penerbangan sipil maupun militer. Yang ketujuh, melakukan riset dan mengembangkan National Airspace System. Yang kedelapan, mengembangkan dan mengeluarkan program untuk mengatur polusi suara dan masalah lingkungan lain yang timbul akibat aktivitas aviasi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, C. Ayu Nurani, tentang landasan pemacu. Landasan pemacu merupakan pancang landasan minimum yang diperlukan untuk lepas landas suatu pesawat terbang dengan ketentuan yang ada.
Setiap pesawat memiliki ARVL atau Airframe Reference Flight Light sendiri yang tercantum dalam manual yang dibuat oleh pabrik yang memproduksi pesawat tersebut. Karakteristik dan spesifikasi pesawat terbang rencana berpengaruh pada perencanaan ukuran panjang dan lebar dan juga kedapatan lalu lintas penerbangan yang dilayani, mempengaruhi jumlah landasan pemacu dan susunan landasan penghubung, kondisi iklim dan cuaca pada lokasi lapangan, kedapatan lalu lintas penerbangan yang dilayani, mempengaruhi jumlah landasan pemacu dan susunan landasan penghubung, kondisi iklim dan cuaca pada lokasi lapangan. Nomor 1. Panjang landasan pemacu kurang dari 800 meter. Kode nomor 2. Panjang landasan pemacu sama dengan 800 meter atau lebih kecil 1200 meter. Landasan pemacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandara udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan lepas landas pesawat udara. Faktor-faktor landasan pemacu. Yang pertama, temperatur atau suhu. Pada temperatur yang lebih tinggi, kebutuhan panjang landasan menjadi lebih panjang karena temperatur tinggi di sin udaranya rendah, menghasilkan output daya dorong yang rendah. Sebagai standar temperatur dipilih temperatur di atas muka air laut sebesar 59 F sama dengan 15 C. Menurut CEO, panjang landasan harus dikoreksi terhadap kenaikan temperatur sebesar 1% untuk setiap kenaikan 1 C atau 0,56% setiap 1 F. Sedangkan untuk setiap kenaikan 1000 M dari muka laut rata-rata temperatur 6,59 C atau setiap naik 1000 feet temperatur berkurang menjadi 3,6 F. Dengan dasar tersebut, CEO merekomendasikan hitungan koreksi temperatur FT, faktor konversi temperatur. FT sama dengan 1 tambah 0,01 T kurang dalam kurung 5 kurang 0,065 H dalam kurung matriks. VT sama dengan 1 tambah 0,0056 dalam kurung T sama dengan dalam kurung 59 kurang 00,36 imperial T Company Reference Temperature. Yang kedua, ketinggian. Berdasarkan rekomendasi CEO bahwa ARVL bertambah sebesar 7% setiap kenaikan 300 M 1000 feet dihitung dari ketinggian muka laut, maka rumusnya adalah FE, faktor konversi inflasi. FE sama 1 tambah 0,07 kali dalam kurung H per 300 matriks. FE sama dengan 1 tambah 0,07 dalam kurung H per 1000 impresi. H. Evaluasi Aerodinamik. Kemiringan landasan. Yang ketiga, kemiringan landasan. Berdasar bandara yang memiliki kemiringan ke atas memerlukan landasan yang lebih panjang dibanding landasan yang datar atau yang menurun. Kriteria perencanaan lapangan terbang membatasi kemiringan landasan sebesar 1,5%. Faktor kemiringan Fs adalah sebesar 10% setiap kemiringan 1% untuk kondisi take off pesawat. Fs sama dengan 1 tambah 0,10 S sama dengan slope. Yang keempat, angin permukaan landasan yang diperlukan lebih pendek bila bertiup angin haluan. Sebaliknya, lebih bertiup angin birutan. Landasan yang diperlukan lebih panjang angin berutan. Maksimum yang diizinkan bertiup kekuatan 10 cons. Berikut perkiraan pengaruh angin terhadap landasan. Yang kelima, permukaan landasan pemacu. Permukaan landasan pemacu yang dimiliki ganggan air tipis sangat dihindari karena hal tersebut dapat membahayakan operasional pesawat. Standing water menyebabkan permukaan menjadi licin sebagai roda pesawat sehingga membuat daya
pengereman menjadi jelek. Operasional pesawat jet dibatasi hanya sampai pada ketinggian standing water 1,7 cm dalam kurun 0,5. Pesawat jet harus dikurangi berat pada saat take off-nya untuk menghindari kecelakaan bila standing water mencapai ketebalan 0,6 sampai 1,2 cm. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka suatu bandara memerlukan sistem distrasi yang baik. Roda pesawat yang berputar di atas lapisan tipis air disebut hydroplaning convection. Pengereman pada kondisi ini sangat jelek karena kompresi gesek menjadi berkurang yang pada akhirnya menyebabkan kemampuan kemudian menjadi hilang. Tebal lapisan menimbulkan efek hydroplaning dipengaruhi oleh bentuk kembangan ban, kondisi ban, ekstra permukaan ban, kondisi pemacu, kondisi landasan pemacu. Dua hal yang dapat memicu bahaya bagi para pesawat saat beroperasi. Standing water yang harus dihindari karena membahayakan operasi pesawat. Derasnya itu lapangan penerbangan harus baik untuk membuang air permukaan landasan dengan cepat. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Nuraya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi landasan pacu. Kondisi landasan pacu, ada dua hal yang dapat memicu bahaya bagi para pesawat saat beroperasi, yaitu yang pertama, standing water. Standing water atau genangan tipis air yang harus dihindari karena membahayakan operasi pesawat. Standing water menghasilkan permukaan yang sangat licin bagi roda pesawat, membuat daya pengereman sangat jelek. Yang kedua, dryness, yaitu lapangan terbang harus baik untuk membuang air permukaan landasan dengan cepat. Selanjutnya, tipe-tipe pesawat yang dibagi oleh Federal Aviation Administration atau biasa disingkat FAA, yaitu yang pertama, pesawat besar bermesin piston. Pesawat yang menggunakan mesin piston umumnya menggunakan propeller sebagai tenaga pendorong untuk menghasilkan thrust. Bentuk penampang dari propeller itu sendiri sama seperti sayap, yaitu juga berbentuk airfoil, sehingga pada saat propeller berputar, maka akan menghasilkan gaya dorong sehingga pesawat dapat bergerak ke depan. Pesawat berjenis piston ini merupakan pesawat ringan atau biasa disebut dengan light aircraft dan mempunyai dua jelajah yang kecil dan ketinggian terbang yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, pesawat besar bermesin turboprop. Mesin turboprop adalah jenis pesawat pembangkit yang menggunakan turbin gas untuk menggerakkan baling-baling. Turbin gas dirancang khusus untuk aplikasi ini dengan hampir semua output yang digunakan untuk menggerakkan baling-baling. Mesin gas buang mengandung energi sedikit dibandingkan dengan mesin jet dan memainkan peran kecil dalam penggerak pesawat. Baling-baling ini digabungkan ke turbin melalui gigi reduksi yang mengubah RPM tinggi, torsi output yang rendah untuk RPM rendah, torsi tinggi. Baling-baling itu sendiri biasanya dengan kecepatan konstan atau pitch variable. Tipe serupa dengan yang digunakan dengan mesin pesawat yang lebih besar reciprocating. Mesin turboprop umumnya digunakan pada pesawat subsonik kecil, namun beberapa pesawat dilengkapi dengan pesawat turboprop memiliki daya kecepatan melebihi 500 ketinggian atau 926 km per jam 575 mph, pesawat militer dan sipil besar. Yang ketiga, pesawat besar bermesin turbojet. Mesin turbojet adalah mesin jet yang paling sederhana, biasanya dipakai untuk pesawat-pesawat jet awal atau pesawat-pesawat jet berkecepatan tinggi.
Selain menggerakkan pesawat, mesin ini juga biasa digunakan untuk menggerakkan kereta api dan kapal laut. Turbojet terdiri dari saluran masuk udara, kompresor udara, ruang pembakar, turbin gas, atau yang menggerakkan kompresor udara, dan nozzle. Udara dikompresi ke dalam ruang bakar, dipanaskan dan dimuaikan dengan sangat cepat akibat proses pembakaran bahan bakar, dan kemudian udara panas tersebut dibiarkan mengalir menuju turbin gas dengan kecepatan tinggi untuk memberikan propulsi yang kemudian digunakan untuk memutar kompresor. Yang keempat, pesawat besar bermesin turbofan. Mesin jet adalah sebuah mesin pembakaran dalam menghirup udara yang sering digunakan dalam pesawat. Prinsip seluruh mesin jet pada dasarnya sama. Mereka mempercepat massa, udara dan hasil pembakaran ke satu arah, dan dari hukum gerakan Newton, ketiga mesin akan mengalami dorongan ke arah yang berlawanan, yang termasuk mesin jet antara lain turbojet, turbofan, mesin roket, ramjet, dan pump jet. Mesin ini menghirup udara dari depan dan mengompresinya. Udara digabungkan dengan bahan bakar dan dibakar. Pembakaran menambahkan banyak peningkatan energi dari gas yang kemudian dibuang ke belakang mesin. Proses ini mirip dengan siklus 4 gerak, dengan induksi, kompresi, penyalaan, dan pembuangan terjadi secara berkelanjutan. Berikutnya, pengertian taxiway. Taxiway adalah jalan penghubung antara landasan pacu dengan pelataran pesawat atau apron, kandang pesawat atau hangar, terminal, atau fasilitas lainnya di sebuah bandar udara. Sebagian besar jalan raya mempunyai permukaan keras yang merupakan lapisan aspal atau beton. Walaupun bandar udara yang lebih kecil terkadang menggunakan batu kerikil atau rumput. Bandara-bandara yang sibuk umumnya membangun landasan gelinding berkecepatan tinggi sehingga pesawat terbang dapat lebih cepat meninggalkan landasan pacu. Hal ini dilakukan agar landasan pacu dapat dikosongkan dalam jangka waktu yang lebih pendek untuk memberikan ruang bagi pesawat lainnya untuk mendarat. Selanjutnya, fungsi utama taxiway adalah sebagai jalan keluar masuk pesawat dari landasan pacu ke bangunan terminal dan sebaliknya, atau dari landasan pacu ke hangar. Taxiway diatur sedemikian hingga pesawat yang baru saja mendarat tidak mengganggu pesawat lain yang sedang taksi siap menuju ujung lepas landas. Saya Ayu Narsundoko akan mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu apron. Apron merupakan pelataran pesawat pada bandar udara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang. Selain untuk parkir, pelataran pesawat digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan penumpang, dan mengisi penumpang pesawat terbang. Pelataran pesawat berada pada sisi udara atau airside yang langsung bersinggungan dengan bangunan terminal dan juga dihubungkan dengan jalan raya atau taxiway yang menuju ke landas pacu. Berikut ini ada dua jenis tempat parkir pesawat terbang. Yang pertama, holding apron. Adalah tempat yang diperuntukkan bagi pesawat untuk pemanasan sebelum take off, atau pesawat dapat melakukan penantian mendahului untuk mendapatkan efisiensi gerakan permukaan pesawat. Apron ini dibuat cukup luas sehingga bila pesawat dianggap tidak bisa melakukan proses lepas landas disebabkan oleh apa saja, pesawat lain yang antri untuk lepas landas bisa menyalipnya. Yang kedua, holding bay. Adalah salah satu konfigurasi bandara yang dibuat tidak luas dan berlokasi di lapangan terbang untuk parkir sementara karena terbatasnya jumlah gate. Selanjutnya, konfigurasi landasan pacu. Landasan pacu atau runway merupakan fasilitas bandara yang sangat penting keberadaannya karena digunakan untuk mendarat dan lepas landasnya pesawat. Landasan pacu atau runway berbentuk bidang persegi panjang dengan ukuran tertentu, serta dilengkapi dengan rambu-rambu penerbangan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh ICAO. Standar kualifikasi kemampuan suatu bandar udara untuk didarati suatu jenis pesawat tertentu
ditetapkan berdasarkan pada panjangnya suatu landasan pacu pesawat, lebarnya suatu landasan pacu pesawat, ketebalan suatu landasan pacu pesawat, kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya. Landasan tersebut dibangun dengan sistem perkerasan yang berkualitas tinggi sehingga pesawat dapat melakukan kegiatan pendaratan ataupun tinggal landas. Ada 5 landasan dari konfigurasi dasar. Yang pertama, landasan pacu tunggal, yaitu konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang paling sederhana. Kapasitas landasan pacu jenis ini dalam kondisi VFR berkisar di antara 50 sampai 100 operasi per jam, sedangkan dalam kondisi IFR kapasitasnya berkurang menjadi 50 sampai 70 operasi, tergantung pada komposisi campuran pesawat terbang dan alat-alat bantu navigasi yang tersedia. Yang kedua, landasan pacu paralel. Kapasitas sistem ini sangat tergantung pada jumlah landasan pacu dan jarak di antaranya. Untuk runway sejajar berjarak rapat, mencegah dan renggang, kapasitasnya per jam dapat bervariasi di antara 100 sampai 200 operasi dalam kondisi-kondisi VFR, tergantung pada komposisi campuran pesawat terbang. Sedangkan dalam kondisi IFR, kapasitas per jam untuk yang berjarak rapat berkisar di antara 50 sampai 60 operasi, tergantung pada komposisi pesawat terbang. Untuk landasan pacu sejajar yang berjarak menengah, kapasitas per jam berkisar antara 60 sampai 75 operasi, dan untuk yang berjarak renggang antara 100 sampai 125 operasi per jam. Ketiga, landasan pacu 2 jalur. Landasan pacu dua jalur dapat menampung lalu lintas yang paling sedikit 70% lebih banyak dari landasan pacu tunggal dalam kondisi VFR dan kira-kira 60% lebih banyak dari landasan pacu tunggal dalam kondisi IFR. Landasan 2 jalur terdiri dari 2 landasan yang sejajar dipisahkan berdekatan dengan exit taxiway secukupnya. Operasi penerbangan diatur landasan terdekat dengan terminal untuk keberangkatan pesawat dan landasan jauh untuk kedatangan pesawat. Yang keempat, landasan pacu bersilangan. Kapasitas landasan pacu yang bersilangan sangat tergantung pada letak persilangannya dan pada cara pengoperasiannya. Landasan pacu yang disebut strategi ini. Makin jauh letak titik silang dari ujung lepas landas runway dan ambang pendaratan, kapasitasnya makin rendah. Kapasitas tertinggi dicapai apabila titik silang terletak dekat dengan ujung lepas landas dan ambang pendaratan. Yang terakhir, landasan pacu V terbuka. Landasan pacu V terbuka merupakan runway yang arahnya memancar tetapi tidak berpotongan. Strategi yang menghasilkan kapasitas tertinggi adalah apabila operasi penerbangan dilakukan menjauhi V. Jarak antara landasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdekatan atau close. Jarak dari sumbu ke sumbu 700 feet. Operasi penerbangan pada satu landasan tergantung kepada operasi pada landasan lain. Yang kedua, menengah atau intermediate. Dipisahkan dengan jarak 3.500 feet sampai 5.000 feet. Kedatangan pada satu landasan tidak tergantung keberangkatan pada landasan yang lain. Yang ketiga, jauh atau far. Dipisahkan dengan jarak 4.300 feet atau lebih. 2 landasan dapat dioperasikan tanpa tergantung satu sama lain untuk kedatangan maupun keberangkatan pesawat. Selanjutnya, apa itu ICAO? ICAO merupakan singkatan dari International Civil Aviation Organization yang disebut juga Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. ICAO ini didirikan pada tanggal 4 April 1947. Kerjasama Indonesia dengan ICAO. Kerjasama kedua belah pihak ini dilandasi dengan adanya deklarasi antara pemerintah Republik Indonesia dan ICAO untuk memperkuat keselamatan penerbangan Indonesia yang ditandatangani di Bali oleh Presiden ICAO Mr. Roberto Cobel Gonzales dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu Jusman Syafili Jamal di Bali pada tanggal 2 Juli 2007.
Deklarasi ini menekankan pada yang pertama, pentingnya kedua pihak bekerjasama dan memperkuat kapasitas pengawasan keselamatan penerbangan atau safety oversight capacity. Nah, yang kedua, menyediakan dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, menerapkan program keselamatan penerbangan nasional atau National Safety Program, termasuk sistem manajemen keselamatan atau Safety Management System, penerapan transparansi, pengembangan budaya keselamatan. Dan yang keempat, penyebaran data terkait mengenai keselamatan penerbangan. Sebagai tindak lanjut penandatanganan deklarasi di Bali tersebut, ICAO dan pemerintah Indonesia telah menjalin kesepakatan berbentuk Management Service Agreement yang terdiri dari 4 aneksis yang ditandatangani oleh Sekjen ICAO dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Republik Indonesia, yakni yang pertama, Management Service Agreement Annex 1 mengenai enhancement of safety oversight capability of the Indonesian Directorate General for Civil Aviation atau DGCA. Dan yang kedua, Management Service Agreement Annex 2 mengenai Civil Aviation Transformation Team atau CATT for Implementation of the Civil Aviation Strategic Action Plans atau CACAP. Yang ketiga, Management Service Agreement Annex 3 mengenai Upgrading of Civil Aviation Training. Dan yang keempat, Management Service Agreement Annex 4 mengenai Assistance to the Representatives of the Indonesia to the International Civil Aviation Organization. Management Service Agreement Annex 4 ini ditindaklanjuti dengan proses pemilihan ruang kantor yang layak untuk kantor kepentingan Indonesia pada ICAO. Dengan dibantu oleh ICAO, maka Final Agreement of List kantor kepentingan Indonesia pada ICAO telah diparaf oleh Indonesia dan Landlord telah ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 12 September 2011 dan Landlord pada 23 Juni 2011 untuk jangka waktu penyewaan kantor selama 10 tahun. Seiring dengan pertumbuhan dunia penerbangan sipil yang akan makin pesat ditandai banyaknya maskapai penerbangan Indonesia, pembangunan bandar udara di berbagai kawasan Indonesia, dan meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia yang tercermin dalam laporan audit Universal Safety Oversight Audit Program. ICAO ini meliputi seluruh aspek keselamatan penerbangan, legislasi, regulasi, organisasi, prosedur, dan personalia, mendorong pemerintah Indonesia dan ICAO untuk memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak. Tugas dan fungsi ICAO atau International Civil Aviation Organization adalah menciptakan standarisasi dan pengawasan terhadap navigasi penerbangan, hukum internasional yang berhubungan dengan transportasi udara. Demikian pula mengenai standarisasi dan kualifikasi bandar udara komersial. Secara umum, sebuah bandar udara harus memiliki sarana dan prasarana minimal, yaitu landasan pacu pesawat yang memenuhi syarat atau runway, menara pengontrol lalu lintas udara air traffic control, gedung terminal atau terminal building. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ICAO ini, yaitu ICAO menerapkan landasan pacu pesawat yang berbentuk sebuah jalur lintasan dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan tertentu, serta dilengkapi dengan rambu-rambu penerbangan sesuai dengan ketentuan teknisnya. Bandar udara yang terdaftar di ICAO ini ada sebanyak 40.000 yang dapat dibagi menurut jenis keperluan dan pemanfaatannya. Ditinjau dari segi manfaat, setidaknya ada 6 jenis bandar udara yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bandar udara khusus untuk keperluan militer. Yang kedua, bandar udara untuk pesawat ringan. Yang ketiga, bandar udara di tepi sungai
pantai atau danau. Yang keempat, bandar udara khusus untuk pesawat helikopter. Yang kelima, bandar udara yang digunakan penerbangan domestik saja. Dan yang keenam, bandar udara untuk penerbangan domestik sekaligus untuk penerbangan internasional. Baik, selanjutnya, menara pengawas lalu lintas udara atau bisa juga disebut dengan Air Traffic Controller. Ini adalah merupakan posisi atau bidang pekerjaan yang umumnya berfungsi memberikan layanan pemanduan lalu lintas di udara, terutama terhadap lalu lintas penerbangan pesawat udara seperti pesawat terbang, helikopter, dan lainnya. Pesawat udara harus melalui jalur-jalur penerbangan yang telah ditentukan dan sama sekali tidak diperkenankan menyimpang dari airways atau jalur-jalur penerbangan, kecuali dengan izin clearance dari Air Traffic Controller. Ada alat bantu navigasi di darat dan peralatan navigasi di pesawat yang dapat dijadikan panduan agar pesawat berada pada jalur yang benar. ATC atau Air Traffic Controller mengawasinya antara lain dengan radio komunikasi antara pengawas penerbangan dengan pilot atau penerbang, dan dibantu juga dengan menggunakan radar. Agar proses navigasi pesawat dapat terbantu dari titik keberangkatan hingga tujuan, demikian pula keperluan pengamatan terhadap penerbangan. Peran pemandu lalu lintas udara merupakan komponen penting dalam pemberian lalu lintas penerbangan, pencegahan agar pesawat udara tidak terlalu dekat satu dan lainnya, pencegahan terjadinya tabrakan antara pesawat udara dengan halangan dan rintangan yang ada di sekitarnya selama beroperasi. Air Traffic Controller juga memiliki peran penting dalam efisiensi serta kelancaran arus lalu lintas penerbangan. Perannya juga sangat besar dalam mencapai tujuan keselamatan penerbangan, dalam membantu pilot untuk mengendalikan keadaan-keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot selama penerbangan seperti informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. Semua aktivitas penerbangan di dalam ruang udara terkontrol harus memiliki komunikasi dua arah dengan unit-unit pemanduan lalu lintas penerbangan yang terkait. Untuk mendapat otorisasi atau clearance dari Air Traffic Controller ini, yang kemudian akan memberikan informasi instruksi kepada pilot atau penerbang sehingga tercapai tujuan keselamatan penerbangan. Semua komunikasi itu dilakukan dengan peralatan yang sesuai dan memenuhi standar yang berlaku pada masing-masing negara. Dan Air Traffic Controller ini merupakan salah satu media strategis untuk menjaga kedaulatan suatu wilayah atau suatu negara. Selanjutnya, gedung terminal atau terminal building ini merupakan sebuah bangunan di bandar udara di mana penumpang berpindah antara transportasi darat dan fasilitas yang membolehkan mereka menaiki dan meninggalkan pesawat. Di terminal, penumpang membeli tiket, menitipkan bagasinya, dan diperiksa pihak keamanan. Bangunan yang menyediakan akses ke pesawat atau melalui gerbang disebut concourse. Tetapi sebutan terminal dan concourse kadang-kadang digunakan berganti-ganti tergantung konfigurasi bandara. Bandara kecil memiliki sebuah terminal, sementara bandara besar memiliki beberapa terminal atau concourse. Di bandara kecil, bangunan terminal tunggal melayani semua fungsi sebuah terminal dan concourse. Beberapa bandara besar memiliki terminal yang terhitung dengan banyak concourse melalui jalan setapak, jembatan layang, atau terowongan bawah tanah. Beberapa bandara besar memiliki lebih dari satu terminal, masing-masing dengan satu concourse atau lebih. Bandar udara besar lainnya memiliki terminal ganda di mana masing-masing telah termasuk fungsi sebuah concourse. Terminal bandar udara awalnya terbuka langsung menuju landasan. Penumpang dapat berjalan atau menumpang bus menuju pesawatnya, dan bahkan banyak bandara memiliki gerbang bus untuk melayani pesawat di terminal utama.
Pier memberikan kapasitas pesawat yang tinggi dan bentuknya yang sederhana, tetapi sering menghasilkan jarak yang jauh dari counter pendaftaran ke gerbang. Kebanyakan bandara internasional besar memiliki pier, termasuk Bandar Udara Internasional O'Hare Chicago, Bandar Udara Internasional Frankfurt, Bandar Udara London, Bandar Udara Amsterdam, Bandar Udara Internasional Bangkok, dan Bandar Udara Internasional Miami. Suatu terminal satelit merupakan sebuah bangunan yang dihubungkan dari bangunan bandara lain, sehingga pesawat dapat parkir di sekitar jangkauannya. Bandara pertama yang menggunakan terminal satelit adalah Bandara Udara London Gatwick. Fasilitas ini menggunakan sebuah terowongan pejalan kaki bawah tanah untuk menghubungkan satelit dengan terminal utama. Ada juga bentuk terminal yang jarang ditemui, yaitu long mobile, di mana penumpang dibawa dari gerbang menuju pesawatnya dengan kendaraan besar yang menempel ke terminal dan pesawat, yaitu Bandar Udara Internasional Washington Dulles dan Bandar Udara Internasional Mirabel telah menggunakannya. Demikian hasil presentasi kelompok kami mengenai sarana dan prasarana bandar udara. Sekian dan terima kasih.